Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Ibu mau kasih arahan supaya kalian ambil posisi ternyaman agar pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Mohon semuanya diaktifkan kameranya ya. Oke, sambil menunggu teman-teman kita yang lain hadir, gimana kalau kita buat jargon IPA dulu? Jadi kalau Ibu bilang, salam IPA, kalian jawabnya, IPA, semangat, pasti bisa. Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, kita mulai ya. Salam IPA. IPA, semangat, pasti bisa. Oke, bagus. Oke, kayaknya teman-teman kita sudah pada hadir, jadi kita mulai aja pembelajaran kita. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu mau nunjuk Yesi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Yesi. Oke, saya akan memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih Yesi. Ibu ingatkan kembali ya untuk mengisi absensi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya. Jadi nanti di sana ada tengah waktu, jangan sampai telat ya adik-adik. Oke, sekarang Ibu mau nanya nih, kalian masih ingat nggak pelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Pelajaran kita minggu lalu mengenai tata surya. Yang pertama mengenai matahari. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai lapisan tata surya. Lapisan matahari yang pertama ada inti matahari, yang kedua fotosfer, yang ketiga kromosfer, dan yang keempat korona. Jadi, hari ini kita mau belajar mengenai bagian dari tata surya yang kedua, yaitu planet. Oke, dengan tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini, Ibu harap kalian semua bisa mendefinisikan dan mengidentifikasi planet-planet penyusun tata surya. Oke? Jadi Ibu harap kalian bisa excited, bisa semangat, supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dan kuis yang Ibu berikan di akhir pembelajaran. Boleh ya? Sepakat? Boleh, Bu. Sepakat, Bu. Oke, Ibu akan share screen sebentar. Sudah nampak? Belum, Bu. Belum ya? Tunggu bentar. Tunggu sebentar ya. Sudah nampak semua? Sudah? Sudah nampak semua? Sudah, Bu. Oke. Jadi Ibu minta kalian semua mengamati gambar yang Ibu share ya. Oke, silakan diamati. Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, Ibu mau bertanya, kira-kira dari tayangan Ibu kasih ini gambar apa sih? Ada yang tahu? Beberapa planet, Bu. Hanya, Bu. Ya, benar sekali. Ini adalah gambar planet beserta orbitnya. Orbit planet itu berbentuk elips. Jadi elips ya adik-adik, bukan bulat. Nah, Ibu mau kasih tahu, Ibu mau bertanya juga kepada adik-adik sekalian, ada yang tahu nggak berapa jumlah planet yang ada di tata surya? Yang tahu boleh raise hand ya. Ada yang tahu?
Ya, silakan. 9, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya dan jawabannya. Jadi jumlah planet itu ada 9, Bu. 9 ya. Ada yang lain? Saya, Bu. Ada Bernalenta. 8, Bu. Oh, yang tadi ada yang bilang 9, ada yang bilang 8. Jadi, untuk membuktikannya kita hitung ya dari yang paling dekat dari matahari. Yang pertama, Merkurius. Yang kedua, Venus. Yang ketiga, Bumi. Keempat, Mars. Yang kelima, Jupiter. Yang keenam, Saturnus. Yang ketujuh, Uranus. Yang kedelapan, Neptunus. Jadi, planet kita ada 8 ya. Jadi Bu, Pluto itu bukan termasuk dalam planet, Bu. Soalnya waktu SD guru saya pernah bilang kalau Pluto itu termasuk planet, Bu. Bagus, pertanyaan yang bagus ya Gracia. Jadi Ibu jawab. Sebelum Ibu menjawab, ada nggak teman-teman kita yang tahu? Ya udah, kalau nggak ada yang tahu, biar Ibu jelaskan ya. Jadi memang dulu Pluto itu disebut sebagai planet, tapi karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmuwan menemukan bahwa ternyata Pluto itu bukan planet. Kita harus tahu ada 3 syarat planet, benda langit dikatakan sebagai planet. Yang pertama, planet harus bulat. Yang kedua, planet mengelilingi matahari. Dan yang ketiga, planet membersihkan area di sekitarnya atau lingkungan di sekitar edarannya. Tetapi Pluto tidak memenuhi syarat yang ketiga. Pluto hanya memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua. Itu sebabnya Pluto bukan lagi planet, melainkan digolongkan dalam yang namanya planet kerdil. Oke, sampai di sini paham, Gracia? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ngomong-ngomong mengenai orbit dari planet ini, ada loh hubungan antara jarak lintasan dengan waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk berevolusi. Ibu kasih tahu, jadi antara jarak lintasan terhadap waktu yang dibutuhkan oleh sebuah planet untuk berevolusi, hubungannya jika jarak antara planet tersebut lebih dekat dengan matahari, dia akan memiliki waktu revolusi yang lebih cepat. Nah, Ibu kasih contoh. Kalau misalnya kita kasih perbandingan planet Bumi dengan Saturnus. Planet manakah yang lebih cepat dalam berevolusi? Ada yang bisa jawab? Bumi, Bu. Planet Bumi. Oke, benar ya, Bernalenta. Jadi memang planet Bumi yang lebih dekat. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena planet Bumi lebih dekat dengan matahari, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi planet Bumi lebih dekat dengan matahari, makanya waktu berevolusi yang dibutuhkan lebih cepat daripada planet Saturnus. Kita lanjut dengan mendeskripsikan ke-8 planet yang ada di tata surya. Kita mulai dari yang pertama. Planet apa, adik-adik? Merkurius. Ya, Merkurius ya. Jadi Merkurius itu adalah planet terdekat dari matahari. Jadi karena jarak yang dekat dengan matahari memungkinkan di sana cuacanya sangat panas. Kebayang ya, kalau kita sempat di Merkurius bisa gosong kita. Iya kan adik-adik? Ya, Bu. Yang kedua planet Venus. Nah, planet Venus ini planet kedua terdekat dengan matahari. Dan di sana juga sangat panas. Karena munculnya planet Venus ini di pagi dan sore hari. Oleh sebab itu, planet Venus mendapat julukan bintang kejora atau bintang fajar. Yang ketiga, planet Bumi. Planet kita ya adik-adik. Jadi kita bisa perhatikan di planet Bumi itu, yang ini, kita perhatikan ya adik-adik. Nah, bisa nampak ya. Di planet Bumi ada warna biru dan ada warna hijau. Ada yang tahu nggak apa artinya? Ada yang tahu arti warna hijau dan warna biru yang ada di planet kita? Warna hijau menandakan daratan, warna biru menandakan perairan, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, di planet Bumi kita bisa tinggal karena adanya gas ataupun zat-zat yang memungkinkan adanya kehidupan. Makanya di sana ada gambar
perairan, atau ada gambar daratan. Itu memungkinkan kehidupan kita berlangsung di planet bumi. Dan planet yang berikutnya, planet Mars. Oke, planet Mars ini warnanya kemerah-merahan adik-adik. Jadi planet ini dijuluki dengan nama planet merah. Perlu kita tahu ya adik-adik, di Mars ini dulu atmosfernya mirip sama bumi. Tapi sekarang tidak lagi, karena atmosfernya sekarang sudah menipis dan didominasi oleh karbon dioksida. Planet berikutnya, ada yang tahu? Ini adalah planet terbesar. Ya, planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Dan terdekat kelima dengan matahari. Warna dari planet Jupiter didominasi oleh orange dan putih, dan di sana tidak ada kehidupan ya, adik-adik. Kita lanjut. Planet apa ini namanya? Saturnus. Ya, Terus, benar, Bu. planet Saturnus. Pernah dengar nggak kalau planet Saturnus itu dijuluki planet yang paling cantik? Pasti pernah dong, karena planet Saturnus memiliki cincin yang melingkarinya berupa gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfer dari planet Saturnus itu sendiri. Dan di planet Saturnus ini banyak gas beracun, jadi tidak ada yang namanya kehidupan di sana. Kita lanjut dengan planet Uranus. Planet Uranus dijuluki planet biru. Dan di sana sangat dingin adik-adik. Kita boleh lihat. Faktanya, suhu di planet Uranus mencapai minus 224 derajat Celcius. Sangat dingin bukan? Jadi di sana kita tidak bisa tinggal ya. Gak ada kehidupan di planet Uranus. Oke, kita lanjut. Planet Neptunus. Planet Neptunus ini planet yang paling jauh dari matahari. Jaraknya mencapai 4.450 juta kilometer. Dan di sana ada 8 planet yang sering kita dengar itu planet Neptunus memiliki 8 satelit. Yang pertama itu ada Triton, yang kedua Nereid, dan lain-lainnya. Jadi ada 8 satelit di sana ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Ada, Bu. Silakan, sebutkan namanya dulu ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Gracia. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan deskripsi dari 8 planet ini kan, Bu. Jadi yang mau saya tanyakan, kenapa di planet Jupiter tidak ada kehidupan, sedangkan planet Jupiter ini kan di tengah-tengah, Bu, tidak terlalu dekat dengan matahari dan tidak terlalu jauh dengan matahari, Bu. Kenapa kita tidak bisa ataupun makhluk hidup yang tinggal di sana, Bu? Oke, sebelum Ibu jelaskan, ada nggak teman-teman kita yang bisa jawab di sini? Tidak ada ya. Bu. Jadi Ibu jelaskan aja ya. Jadi di Jupiter itu kita tidak bisa hidup karena memang di sana tidak ada gas atau zat yang memungkinkan adanya kehidupan. Jadi kita nggak bisa hidup di sana. Di sana banyak zat-zat beracun yang bisa merusak timbulnya kehidupan. Seperti itu, Gracia. Masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Lalu bagaimana dengan planet Mars, Bu? Apakah di sana ada kehidupan? Oke. Ibu jawab aja ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di planet Mars itu dulunya atmosfernya mirip dengan bumi, tapi sekarang tidak lagi karena di sana atmosfernya sudah menipis dan didominasi oleh CO2 atau karbon dioksida yang sampai 95%. Jadi sana memang tidak boleh ada kehidupan. Bayangkan kalau dalam planet itu 95% gas yang berbahaya, bagaimana kita bisa hidup? Oke, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu mau buat kuis untuk kalian. Boleh? Boleh, Bu. Oke, Ibu sudah kirim linknya di Zoom kita ya. Baik, Bu. Ibu sudah kirimkan. Silakan kalian jawab, Ibu kasih waktu 1 menit. Mulai dari sekarang, silakan.
Oke, sudah ya. Ini nilainya sudah masuk semua. Oke. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menjawab kuis yang Ibu berikan. Dan Ibu sangat senang kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang Ibu kasih. Dan hampir 98% mendapat nilai sempurna. Ibu mau kasih selamat untuk Leni dengan nilai tertinggi, nilai 100. Coba kita kasih aplaus untuk saudara Leni. Oke. Ya, dan Ibu berharap teman-teman yang lain juga bisa seperti Leni mendapatkan nilai sempurna nanti di penugasan yang Ibu beri selanjutnya. Oke? Jadi, Baik, Bu. untuk hari ini kita sudah belajar mengenai planet, pengertian planet, nama-nama planet yang ada di tata surya berikut dengan deskripsinya dan juga mengapa Pluto tidak tergolong dalam yang namanya planet. Oke? Sekarang Ibu mau mengingatkan untuk adik-adik semua, Ibu sudah mengirim penugasan di Google Classroom, nanti boleh kalian lihat, dan Ibu mau kalian jawab dengan benar dan dikirimkan pada Ibu tepat waktu. Tidak boleh telat ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sampai di sini aja pertemuan kita. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai gerak planet. Jadi Bu minta kalian baca-baca bukunya ya mengenai gerak planet. Dan Ibu juga mau ngasih pesan untuk kalian di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa melalui pandemi dengan baik. Oke? Masih ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu mau minta Gracia pimpin kita dalam doa penutup. Boleh Gracia? Boleh, Bu. Silakan. Oke. Sebelum kita keluar dari pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Gracia. Terima kasih juga untuk adik sekalian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.